Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini terus memberikan kepada kita limpahan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan tanpa henti. Dan tentu subhanallah, kata Syekh Al-Albani, kata beliau, al-afiyatu idza fuqidat ulimat, bahwasannya kenikmatan itu baru akan disadari oleh kita, baru akan kita ketahui bahwa itu ternyata adalah nikmat yang besar tatkala nikmat itu dicabut dari kita. Subhanallah. Maka tidak ada yang mengetahui betapa luar biasanya nikmat sehat kecuali orang sakit. Nah, maka tidak bisa betul-betul ya merasakan betapa agungnya nikmat Allah berupa penglihatan kecuali orang yang ya Allah uji dengan kebutaan. Ya, begitu juga dengan panca indera kita yang lainnya dan seterusnya. Subhanallah, maka salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita tentu saja memohon kepada Allah jangan sampai nikmat tersebut dicabut dari kita, karena kalau satu nikmat ini dicabut dari kita, nikmat apapun yang dimiliki oleh seseorang maka tidak ada rasanya lagi. Maka yang dimaksud nikmat ini selain iman dan takwa adalah nikmat keamanan. Betul, Pak? Masyaallah. Selezat apapun makanan yang kita santap, kalau lagi nggak aman, ya nggak ada rasanya. Sempuk apapun kasur yang kita punya, ya kalau hati serasa dikejar musuh, ya entah peluru yang mana yang akan menyasar, entah bom mana yang akan ya diledakkan, subhanallah, tidak akan terasa nikmat itu semua. Maka kita syukuri, kita betul-betul rasakan bahwa nikmat itu Allah Subhanahu wa taala yang beri kepada kita tanpa daya dan upaya dari kita. Subhanallah, yang kita dengar dari berita-berita yang ada ya waktu-waktu terakhir ini, bahwasannya kita mendengar saudara-saudara kita di bumi Palestina sana, ya, di negeri para nabi, subhanallah, sedang diuji dengan ujian yang berat, di mana mereka diserang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan diuji keimanannya. Tentu saja ketegaran di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu saja kita doakan untuk saudara-saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat
ya ujian itu dari saudara-saudara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan ya Baitul Maqdis dari tangan-tangan yang zalim dan lagi berdarah. Dan tentu saja buat kita itu adalah pelajaran yang sangat berharga, di mana alhamdulillah negeri kita masih negeri yang aman, ya, maka kita manfaatkan nikmat ini untuk betul-betul maksimalkan apa yang bisa kita perbanyak dari bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Nabi SAW bersabda, ini tentang akhir zaman. Nabi SAW mewanti-wanti kita, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal. Ya, di hadis yang lain kan, idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kau lagi waktu pagi ini ada kepikiran buat amal sesuatu, mau sedekah kah, mau silaturahmi, mau nelpon siapa, kerabat, ya, segerakan, jangan tunggu sore. Idza amsayta fala tantadirus sabah. Kalau kita lagi sore kepikiran mau berbuat baik, lakukan. Ya, mau ngajak istri jajan di luar misalnya, ya kan? Membuat orang bahagia itu ternyata adalah ya sebesar-besarnya amal soleh. Maka lakukan, segerakan. Ya. Dan terutama juga ya yang kita lakukan, subhanallah, alhamdulillah, ya, tempat-tempat belajar ilmu, kajian-kajian bertebaran di mana-mana. Segerakan langkah kita. Badiru bil a'mal. Ya, kenapa? Fitanan, kata Nabi SAW, karena nanti akan datang waktunya, ya, fitnah, ujian itu datang, ya, silih berganti bertubi-tubi, kaqita'il lailil mudlim atau mudlimah, seperti potongan-potongan malam yang begitu gelap. Begitu datang satu musibah menimpa kaum muslimin, serasa berat sekali. Aduh, nggak bisa sholat jamaah lagi, nggak bisa kajian taklim lagi. Kenapa? Hancur masjidnya. Ya, nggak ada lagi, toko buku tutup buat nulis kajian. Ya, nggak bisa berkegiatan untuk ibadah dengan nyaman. Begitu datang musibah itu, hilang satu musibah, kemudian datang musibah berikutnya, ternyata musibah yang pertama jauh lebih ringan daripada musibah yang kedua. Datang musibah yang ketiga, musibah yang kedua jauh lebih ringan daripada musibah ujian yang ketiga, dan seterusnya. Subhanallah. Dan bisa jadi ujian itu, ya, fitnah itu terjadi secara umum, menimpa satu negeri, atau terkadang ya diri kita masing-masing. Ujian kita, ada yang diuji ya dengan keluarganya. Alhamdulillah keluarganya soleh semua. Ada yang diuji dengan ekonominya. Alhamdulillah ekonomi lancar, keluarga baik. Ada yang diuji dengan tetangganya, dan seterusnya. Subhanallah. Maka alhamdulillah, ya, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini, di masjid ini, di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini adalah dalam rangka menjalankan dan mengaplikasikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, badiru bil a'mali fitanan. Kita menyegerakan diri kita untuk terus istiqamah dalam menjalankan amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya terima kita dan catat usaha kita sebagai pemberat timbangan amal saleh kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Al-Ghaya wa Taqrib, kitab Matan Abi Syuja. Itu nama aslinya adalah Al-Ghaya wa Taqrib, namun dikarang oleh Imam Abu Syuja sehingga dinamakan, lebih dikenal dengan Matan Abi Syuja. Nah, dan alhamdulillah ya, kita akan memasuki di bab taharah ini tentang perihal wudu. Mungkin ya sebagian kita bab wudu ya, kurang menarik. Bab wudu sudah belajar. Maka satu hal, guru-guru kami itu mengajarkan satu nasihat perihal ilmu, bahwa
Yang namanya ilmu itu tidak dikatakan kita memahami ilmu sampai kita hafal betul ilmu tersebut. Sampai kita hafal betul ilmu tersebut. Sudah tahu ilmu wudu? Oh tahu. Coba praktekkan wudu. Aduh, saya nggak hafal nih, apa aja yang dicuci? Ya, berarti nggak apa? Paham. Jadi tidak dikatakan mengilmui sesuatu sampai dia paham, dan tidak dikatakan paham sampai dia menghafal. Dan tidak disebut menghafal kalau nggak lancar. Oh ya saya hafal, urutannya pertama ini, kedua ini, ketiga apa ya? Kalau nggak lancar berarti nggak hafal. Dan tidak mungkin bisa lancar kalau tidak murojaah. Apa itu murojaah? Mengulang lagi. Maka tidak ada ruginya mengulang belajar pelajaran yang sama. Ya, karena itu dalam rangka tadi itu menguatkan ilmu kita. Tapi kan secara praktek sudah alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Namun secara teori pun kita juga perlu mengerti. Kenapa? Karena nanti kita di pelajaran wudu ini, subhanallah, kita perlu membedakan dari gerakan-gerakan wudu ini mana yang wajib, mana yang sunnah. Ustaz, kenapa kita nggak ini aja? Kan yang penting itu perintah Nabi, jalanin aja semuanya. Gak usah beda-bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, karena meyakini yang wajib itu penting. Dan yang sunnah itu penting. Jangan sampai yang sunnah kita kira wajib, yang wajib kita kira sunnah. Pernah terjadi di Mesir kalau nggak salah, ya beberapa kurun waktu yang sudah agak lama. Kisah ini Anda dapat dari Ustaz Ali bin Badri ya. Nah, bahwasanya dulu di sana ya itu selalu menjalankan sunnah salat subuh di hari Jumat. Itu disunahkan baca surat apa, Pak? Surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah ya di rakaat pertamanya. Dan kita tahu surat As-Sajdah itu ada ayat sajdah. Kalau baca ayat sajdah, mungkin tandanya ada kayak masjid gitu Pak ya, ada sajadah gitu ya Pak ya. Ya, itu bukan cuma hanya baca zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Sebagian ada yang mengamalkannya seperti itu. Enggak. Sunnahnya adalah sujud, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah kemudian dilakukan pun tidak hanya di luar sholat, namun di dalam sholat. Dipraktekkan, dirutinkan. Ya. Setiap pekan, 1 bulan berjalan, 1 tahun, hingga tidak pernah ditinggalkan. Sama sekali. Ya. Alhamdulillah generasi awal itu masih suka pada ngaji itu. Ngerti, oh ini sunnah. Sampai akhirnya datang generasi-generasi berikutnya yang nggak tahu, pokoknya diamalkan begitu. Nggak peduli mana bagian sholat subuh hari Jumat itu, mana yang wajib, mana yang sunnah. Berjalan. Pokoknya harus seperti itu kalau sholat subuh hari Jumat. Nah, datang generasi berikutnya, subhanallah, yang lebih nggak ngerti lagi, jauh lagi dari agama. Ngertinya sholat subuh 3 rakaat. Karena bangkitnya pertama berdiri kan begitu. Kemudian turun lagi, bangkit lagi. Nah, bangkit yang kedua ini dari sujud dikira rakaat kedua. Kemudian sujud turun lagi dikira ini rakaat ketiga. Dan subhanallah itu komentar yang saya dapatkan dari junior saya dulu waktu di pesantren. Ya, diamalkan di pesantren, santri-santri baru itu seperti itu. Ya. Kok tadi sholat subuhnya, ya anak-anak SMP kelas 7. Ya, nanya, kok tadi sholatnya tadi subuhnya 3 rakaat ya? Subhanallah. Ternyata itu sudah terjadi sejak lama. Orang-orang yang nggak mengerti pasti mengira bahwa itu 3 rakaat karena nggak fokus ini gerakan tiba-tiba sujud ya.
Ya, ada orang yang sholat nggak khusyuk. Oh iya, loh bukannya tadi udah bangkit deh di rakaat kedua. Kok ini sujud lagi, turun lagi. Akhirnya singkat cerita, ya, karena dikira seperti itu, akhirnya beneran. Akhirnya sholat subuh berapa rakaat, Pak? 3 rakaat. Subhanallah. Nah, itulah pentingnya murojaah ilmu, balik lagi ke ilmu. Kalau bukan kita yang memulai menguatkan ilmu kita, maka generasi kita itu pasti lebih lemah ilmunya dari generasi sebelumnya. Ya. Maka Nabi SAW mewanti-wanti, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang kepada kalian suatu zaman kecuali yang setelahnya itu pasti lebih parah daripada yang sebelumnya secara umum. Meskipun secara sedikit-sedikit bisa jadi beberapa orang di zaman sebelumnya bisa lebih baik, di zaman setelahnya ya itu lebih baik daripada zaman sebelumnya. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari zaman sebelumnya, bukan sebaliknya. Artinya kita minoritas. Nah, ini artinya penting juga ternyata ya memilah, oh ini wudu itu, oh ternyata ini sunnah ya, bukan wajib ya. Oh ternyata justru ini yang wajib bukan sunnah. Ya. Atau paling tidak kita tahu mungkin ada perbedaan ulama. Oh ini ada khilaf. Ada yang menganggap wajib, ada yang menganggap sunnah. Kalau begitu lebih aman kita lakukan. Nah, sekali lagi ya bahwa memilah ya dalam suatu ritual agama ya yang kita dapatkan mungkin dari dulu ketika mempraktekkan wudukah, sholatkah ya kita taunya ya seperti itu paketnya ya seperti itu paket tata caranya. Namun ya kita juga penting memahami mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan ini diamalkan oleh Nabi SAW di beberapa riwayat, diantaranya sholat duha. Nabi SAW pernah diriwayatkan selalu mengerjakan sholat duha seakan-akan beliau nggak pernah meninggalkannya. Ya. Di riwayat yang lain justru sebaliknya, Nabi SAW meninggalkan sholat duha seakan-akan beliau tidak pernah melaksanakannya. Jadi perasaan kita terhadap suatu ibadah, entah itu wajib, harus dirasa dan diyakini itu. Yang sunnah pun nggak boleh kita anggap sunnah itu wajib. Buat saya Senin Kamis itu wajib, nggak boleh Pak. Tetap harus dianggap sunnah. Nah, itu sebagai madkhal ya awal untuk sebelum kita membahas bab wudu ini ya, terkait apa sih yang wajib, hal-hal yang wajib diantara hal wajib yang kita lakukan di dalam wudu kita ya, dan juga hal-hal apa yang wajib kita lakukan di dalam yang sunnah di dalam wudu kita. Di sini Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala menjelaskan faslun, pasal tentang fi furudil wudu wa sunanihi. Nah, kewajiban wudu dan juga sunnah-sunnahnya. Fi furudil wudu wa sunanihi. Nah, hal-hal yang wajib, nah ini sebagian ulama mengatakan furud, ada yang sebagian mengatakan arkan, rukun-rukun wudu. Yang memang harus intinya dua-duanya sama, harus tidak boleh tidak, harus ada dalam wudu kita. Ya. Artinya kalau melakukan ini saja cukup. Jadi nggak bisa kita bilang ada orang, loh antum kok wudunya cuman begini, kasah sholat antum, sesat antum. Itu butuh ilmu juga. Nah, wa furudul wudu'i sittatu asya. Hal-hal yang wajib yang dilakukan di dalam wudu itu ada 6 hal. Ada 6 hal. Nanti kita coba bacakan juga dalil-dalilnya. Yang pertama an-niyah. Niat itu wajib, harus. Meskipun sebagian ulama mengistilahkannya saja beda. Niat itu syarat harus tetap ada. Niat itu wajib tetap ya fard ya, istilahnya fardhah itu juga harus tetap ada. Nah, rukun mengatakan rukun ya sama juga harus tetap ada. Nah, an-niyah itu dan spesifik yang kita bahas satu mazhab di mazhab Syafi'i
bahwa niat yang diperlukan benar-benar ya adalah paling tidak yaitu ketika mencuci wajah. Coba, gerakan pertama yang kita lakukan ketika wudhu apa? Cuci tangan ya. Cuci tangan. Sebenarnya komponen utama dari wudhu itu sendiri itu dimulai bukan dengan cuci tangan, tapi dengan Jadi kalau misalnya ada orang ya buka keran tiba-tiba langsung cuci muka, ya, kemudian kita dengan kerasnya, mungkin dia lupa melaksanakan cuci tangan tadi di awal, ya, langsung ke muka, kemudian dia sholat, Pak, Bapak sholatnya nggak sah Pak. Kenapa? Tadi Bapak wudunya kurang, kenapa? Bapak lupa cuci tangan, emang iya? Nah, kalau sunnah, lupa dilaksanakan, sah tidak? Tetap sah? Alhamdulillah. Kan begitu. Maka dengan berilmu, ya itu akan membuat sikap kita lebih bijaksana. Orang justru makin berilmu makin bijaksana, bukan makin berilmu makin galak. Nah, namun tentu saja ya, bukan berarti kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, tetap amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah. Naam, an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Niat untuk wudu yaitu dimulai ketika paling telat itu ketika mencuci wajah, mencuci muka. Ya. Jangan sampai kita buka keran, panas banget ya, cuci muka, sekalian wudu, telat niatnya Pak. Telat. Kenapa? Karena Nabi SAW menyabdakan innamal a'malu binniyat. Ya, amalan itu bergantung pada niat. Nah, kita niatnya pas kapan ini mau wudu? Ya, paling telat tadi ya, ketika mau membasuh wajah. Jadi kalau kita panas banget ya. Alhamdulillah kemarin sudah sempat hujan di sini ya. Alhamdulillah. Hari-hari sebelumnya subhanallah ada buka keran. Udah mau azan ya sekalian mau wudu. Berarti ketika membasuh wajah belum niat untuk wudu, kemudian dia terpikirkan wudu sekalian, harus mengulang membasuh wajah tidak Pak? Harus mengulang karena belum ada niat wudu di membasuh wajah sebelumnya. Ini penting. Ini penting. Karena innamal a'malu binniyat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inda ghuslil wajh. Ya, adapun ketika cuci tangan, ya cuci tangan itu ya tadi ya meniatkan bahwa ini adalah hal yang sunnah. Nah, kecuali nanti ada beberapa rincian para ulama menjelaskan, sebagian ulama itu mewajibkan khusus untuk cuci tangan itu menjadi hal yang wajib kapan? Ketika bangun tidur malam. Ketika bangun tidur malam. Iya. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, idza kama qala Nabi SAW, idza arada ahadukum an yatawadda fala yudkhilanna yadahu fil ina'i qabla an yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian hendak wudu, maka jangan celupkan kedua tangannya ke bejana, jangan mulai wudu kecuali tangannya dicuci terlebih dahulu sebanyak 3 kali, karena dia nggak tahu di mana semalam di mana tangannya itu bermalam. Kita nggak tahu, ya. Semalam itu tidur, kesadaran kita hilang, itu tangan kemana-mana, ya. Bagian tubuh tertentu gatal, ya kan, digaru, kita nggak sadar, ya, itu bakteri ngumpul semua di situ misalnya, atau ada najisnya di situ, ya, kita nggak sadar, maka mesti dicuci. Dalam kondisi ini, ya,
Ulama mengatakan untuk kondisi ini maka hukumnya wajib. Ya. Khusus apa Pak? Waktu apa? Bangun tidur. Bangun tidurnya ya. Di sini di hadisnya disebut batat. Batat itu diambil dari kata baitutah. Baitutah itu adalah tidur malam. Kalau tidur siang nggak masalah karena umumnya orang tidur siang cuma sebentar. Ya. Tapi syukur-syukur tetap diamalkan. Nah, wa ghuslul wajhi. Selain niat, ya, maka mencuci wajah, membasuh muka. Nah, yang menjadi pertanyaan mana yang disebut muka, mana yang disebut wajah. Ya, para ulama menjelaskan tentu wajah, ghuslul wajhi, mencuci wajah. Maka wajah di sini menggunakan bahasa Arab. Maka harus merujuk ke kamus-kamus bahasa Arab. Ya, bagaimana orang Arab memahami kata wajah? Ya. Bagaimana orang Arab memahami kata, dari mana batasannya? Ini pentingnya juga memahami teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis ya, dengan apa? Dengan pemahaman bahasa Arab. Jangan diterjemahkan bahasa Indonesia kemudian menurut bahasa Indonesia artinya begini, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Nah, wajah dijelaskan oleh para ulama batasannya adalah ma baina madabiti sya'ri manabiti sya'ri ra'sihi ya wa muqbili dzaqanihi ya. Untuk ya jarak vertikalnya itu dari tempat tumbuhnya rambut, tempat tumbuhnya rambut pada umumnya ya, sampai ke bagian depan dagu sini. Ini wajah. Nah, kemudian ya, secara horizontalnya bagaimana? Tadi menurun ya. Bagaimana secara horizontal mendatarnya? Yaitu ma baina udhunaihi. Ya. Antara dua telinga ini adalah wajah. Maka ketika kita lihat anak kita mungkin baru belajar wudu, ya, ambil air, ya, cuman bagian depannya saja sini. Nah, bagian pipi ke belakang ini enggak terkena air wudunya enggak sah. Wudunya enggak sah. Harus kena seluruh bagian wajah. Ya, basyaran wa sya'ran. Baik itu adalah kulit ataupun rambut. Ibu-ibu mungkin nggak ada jenggotnya, bukan mungkin, pasti nggak ada jenggotnya ya. Nah, itu harus kena. Nah, mungkin masya Allah yang jenggotnya lebat ada sampai menutup pipi ya. Ya. Maka jenggot yang menutupi kulit tersebut juga harus terbasuh. Nah. Lakin sya'rar rihlati wal 'ariti in kazafa atau kasufa ghuslu zahirihi faqat. Tapi kalau misalnya janggutnya lebat, maka cukup yang dicuci, yang dikenakan air itu hanya bagian luarnya saja, itu yang wajib. Kalau misalnya kita pernah dengar, ya, oh sunnah loh menyela-nyela jenggot kalau lagi wudu. Sunnahnya di sela-sela Pak. Kan sunnah, saya nggak usah lah jenggot, wajah aja. Keliru. Keliru. Nyela-nyelanya sunnah, minimalnya apa? Kena. Nah, bagian jenggotnya kena. Gitu ya. Dimasukkan jadi jemarinya, itu sunnah. Nah, ini juga penting kan kita mengetahui mana sunnah, mana wajib. Taib. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si. Ya afwan, sebelumnya ya tadi wajah ya. Nah, pembahasan tentang wajah ini ketika kita sudah tahu ternyata wajah itu batasnya ya seperti ini Pak ya. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut turun ke batas telinga, terus sampai garis rahang, sampai ke dagu.
Artinya apa? Ini adalah wajah baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita baca hadis-hadis terkait aurat perempuan terutama, bahwa yang hanya boleh terlihat ya ketika sholat itu apa? Kedua telapak tangan dan juga wajah. Maka selain ini nggak boleh. Ya, silakan bapak-bapak ingatkan ibu-ibu kalau pakai mukena suka sampai ya tenggorokan. Karena ini bukan wajah. Bukan wajah. Ya. Kalau misalnya kita lihat ya ibu-ibu lihat orang pakai kerudung kok kayaknya penuh banget ya. Sampai dagu. Justru itu yang betul. Ya. Kalau saudara-saudara kita punya saudara perempuan kita di negeri ini kebanyakan kerudungnya ya anak sekolah dan lain sebagainya kan. Nah, bagian sini ini bukan wajah di bawah rahang ini ya. Maka itu juga termasuk aurat. Ya. Maka mari ya kita menyempurnakan. Alhamdulillah sudah pakai kerudung. Alhamdulillah. Ya ini kenikmatan luar biasa. Bismillah. Ya, biasanya ada itu Pak dijual juga ya. Memang penutup bagian bawah sini. Ya, ada tambahan ya. Nah, atau model hijabnya seperti itu ya. Bagian luarnya menutup sampai tenggorokan, lalu bagian bawah ada ditambah lagi kayak helm cakil gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini terutama ketika sholat. Karena jangan sampai kita sholat ada yang terlihat aurat. Nah, ini batasan wajah. Baik. Semoga Allah mudahkan ya untuk mempraktekkan ilmu ini. Nah, kemudian ya wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Kemudian mencuci kedua tangan sampai bersamaan dengan siku. Ya. Kenapa beliau perjelas dengan bersama dengan siku? Karena memang dalam bahasa Arab kan di ayatnya disebutkan, di ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian berdiri hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Nah, pertama kali apa ternyata yang disebut sama Allah? Mencuci wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Kata sampai ila ini maknanya dua. Ada yang cuman sampai itu di depannya saja, ada yang harus sampai ya melewatinya, termasuk juga. Contoh, antum di mana? Oh, ana udah sampai masjid. Di kita apa yang kita pahami? Bisa jadi sampai masjid itu di dalam masjid, bisa jadi di depan masjid. Sampai, yang penting sampai. Nah, di dalam bahasa Arab juga demikian sama. Ya, di dalam bahasa Arab juga demikian. Nah, menegaskan makna ayat di sini bukan cuman sampai siku itu ya, sebelum siku bukan. Tapi sampai itu maksudnya dengan siku. Ya, dengan siku. Nah, beberapa riwayat menyebutkan ditambah lagi. Ya. Karena enggak mungkin, mustahil kalau kita wudu harus benar-benar sampai siku. Wah, kita pakai meteran, garis itu batasnya segini. Oh, ini airnya pas segini. Ya pasti harus lebih kan, gitu. Sama juga kalau kita berwudu, ya kena pasti sedikit untuk memastikan wajah itu kena, itu rambut juga kena bagian sedikit. Ya, karena nggak mungkin, jangan sampai kena rambutnya. Udah pas. Nggak mungkin juga. Ya, adil banget kita, masya Allah. Ya, cara wudunya seperti itu. Nah, untuk batasan-batasan seperti ini bolehlah dilebihkan ya, di dalam beberapa riwayat menyebutkan tud'a ummati yaumal qiyamah, umatku kata Nabi SAW dipanggil nanti hari kiamat. Bagaimana Nabi SAW bisa mengetahui, oh bapak ini umat saya, oh bapak yang itu bukan umat saya, oh yang di Masya Allah jamaah Masjid Al-Jihad tuh semua umat saya. Nah, itu ketahuannya di mana? Ketahuannya adalah ghurran muhajjalin. Ya, ghurran muhajjalin, putih bagian tangan dan kepalanya. Bercahaya. Nah,
Ada potongan hadis di belakangnya, faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa ya memperpanjang cahayanya, hendaknya dia melakukan hal tersebut. Meskipun ini catatan bukan dari Nabi setelah diteliti, namun ada yang mengatakan dari sahabat atau dari yang setelahnya. Namun ya, yang bisa kita pahami di sini bahwa ya kalau bisa ditambahkan meskipun tidak wajib. Ya, tapi untuk memastikan ya, untuk memastikan. Baik. Bahkan beberapa riwayat menunjukkan ya Nabi SAW itu yudirul ma ala mirfaqi, memutar air di atas ya sikunya ya. Meskipun hadis ini dhaif, tapi paling tidak semua hadis riwayat-riwayat ini menunjukkan kepada kita supaya kita memastikan bahwa semua air wudu sampai kepada anggota tubuh wudu. Seperti itu. Nah kemudian ya wa mashu ba'dir ra'si. Dalam mazhab Syafi'i, ini kita perlu paham juga bahwasanya mengusap kepala, kan ayatnya mengatakan faghsilu wujuhakum. Ya, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai siku ya. Wamsahu biruusikum, dan usaplah dengan kepala kalian. Ada tambahan kata bi, artinya dengan. Nah, kata bi dalam bahasa Arab memang bisa terkadang bermakna sebagian ya, bermakna sebagian, ada yang bisa juga bermakna untuk menekankan makna bahwa usaplah betul-betul ya kepala kalian. Amsahu bi ru'usikum. Meskipun kalau di luar Al-Qur'an bisa kita katakan dalam bahasa Arab wamsahu ru'usakum, usaplah kepala kalian. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Apakah mengusap kepala itu ya harus seluruhnya atau sebagian? Kalau sebagian, seberapa banyak bagian minimal yang untuk diusap? Seperti itu. Nah, namun semua sepakat, ulama semua sepakat bahwa cara wudu yang sempurna adalah mengusap seluruh kepala. Gak ada perbedaan dalam semua mazhab. Mazhab Syafi'i pun demikian. Karena jelas kalau kita baca di Bulughul Maram ya, hadits Humran ya, pelayannya Utsman bin Affan ya, beliau meminta ambil air wudu dipraktekkan ya, fa'aqbala bihima thumma adbar, mengusap ya kepala rambutnya sampai belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi. Ini adalah cara wudu yang sempurna. Yang sempurna berarti sunnahnya seperti ini ya. Minimal seberapa? Minimal sebagian. Artinya apa? Kalau misalnya tadi ya, ada saudara-saudara kita yang mungkin sebagian saja, namun harus kena kepala ya, kena kepala. Kalau misalnya dikatakan minimal 3 helai rambut, ada yang menyebutkan seperti itu maksudnya bukan rambutnya ambil 3 helai atau 2, 3, bukan, afwan ya. Karena begini, pada dasarnya yang harusnya diusap adalah apa? Kepala ya. Berhubung kepala kita ada rambut, maka yang diusap adalah rambut di atas kepala tersebut. Namun ya tersentuhlah bagian kepala itu merasa tersentuh, bukan ya kena rambutnya aja. Seperti itu. Jadi menurut mazhab Syafi'i betul yang wajib adalah minimal sebagian ke kepala. Bahkan sebagian ulama mazhab lain juga sependapat dengan mazhab Syafi'i, sebagian kepala namun harus sebagian besar. Harus sebagian besar. Karena Nabi SAW juga mengusap imamah beliau, ke surban beliau. Ya, beliau mengusap bagian depan kepala beliau, dahi beliau, bagian sini ya, nasiyah namanya, dan mengusap sebagian imamah beliau atau surban beliau yang menunjukkan lil badali hukmul mubdal. Kaidah mengatakan pengganti itu hukumnya sama dengan yang diganti. Mengusap surban itu adalah pengganti dari mengusap kepala.
Ya, surban itu bukan yang segitiga merah putih itu, bukan Pak, itu namanya shimal. Kalau surban itu yang dililit, itu repot kalau harus bongkar pasang, maka boleh ya diusap. Nanti kita lanjutkan, sudah masuk Isya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in.